Brazil apakah ada kejutan kembali? Tadi udah muncul Queen Jungler, apalagi Ada yang manggil Luna Om Botak Garis lagi beda. bukan Beda. itu udah ada Milianya di sana. Kagak ada milih iya. Beda. beda. Resleting. Aul cantik banget sih, bisa banget lo emang. Iya, kalau Al ganteng banget kan kayak temen kita. Iya. Oke, Ada tapi Gagarin kan namanya. tapi ada Brody Brody. yang langsung di-secure. Ini kalau ngeliat Brody diamankan mirip ya sama salah satu pemain dari Brazil juga. Betul, dari gaya potongan rambut ya. Iya, keren tuh. Langsung di zoom, peka banget kameramannya padahal di Romania. Upatzi. Upatizi. Ini kalau nggak salah ya, Aha. ada di salah satu karakter film. Tapi nanti saya jelaskan filmnya di sini. Iya ya. Wah, tapi udah Saken Melisa dikeluarkan kali ini. power pick-nya dikeluarin langsung. Yap, Strong landing betul. untuk Melisa walaupun ya sebenarnya kita udah lumayan jarang ya ngeliat Melisa. Biasanya kalau ada Melisa tuh udah bau-bau mau teamfight gede aja bawaannya tuh. Biasanya kayak ada bau Faramis. Cuman Melisa kalau ketemu Brody ya sebisa mungkin Melisa harus all in, sebisa mungkin Melisa harus ngejar Brody ya bisa-bisa. Kenapa? Karena Brody punya flicker, Melisa nggak punya. Biasanya itu ada Inspire. Kalau dari Mothers dan juga memang damage-nya tidak maksimal tapi damage Brody masuk 2-3 kali aja dari basic attack-nya. Ya udah, selagi itu masih 8 ya ton 4 memori kan bakal ngikutin dia kemana aja. Ya, Itu yang akan berbahaya. Mungkin celahnya di situ ya antara Brody dan juga Melisa. Tapi Melisa punya keunggulan lewat jarak yang begitu besar dari Mothers-nya, attack speed yang begitu tinggi pula, ya udah bisa dimanfaatin lah itu. yap. Dan jarak itu yang kadang juga bisa membuat kita melihat sesuatu lebih jauh ya. Iya, Lebih jelas. lebih jelas gitu loh. Iya, dan Farsha yang sudah ditutup juga sebagai salah satu natural counter untuk Melisa. Dengan area wifek yang besar bisa menjangkau, tapi Kagura. Ini digiring nggak sih Ul? Aha. Untuk menuju ke mid lane yang mungkin nantinya juga bisa diamankan oleh Valentina itu sendiri. Tapi sebenarnya kalau ngeliat Farshanya emang ditutup untuk bisa ngamanin Sakennya ya. Iya. Walaupun ya Federal Strike bisa juga jadi salah satu ancaman besar Betul. balik buat Brazil. Cuman kalau ngeliat dari 2 back terakhir untuk teman-teman Brazil mereka bakal coba mempersempit lagi pemilihan hero untuk Super Camp. Lihat dengan adanya Baxia mau coba tutup Martisnya sekarang tapi ternyata tidak. Angela justru. Karena belum kelihatan juga satu sosok hero untuk Finn. Mau supportnya juga tapi di sini berarti membuka link. Tapi untuk Finn sendiri ya masih banyak pilihan untuk dia loh. Franco juga masih ada sejauh ini. Udah lama kan lihat Finn pakai Franco kan. Kadita juga masih ada, masih banyak pilihannya. Belum lagi untuk sekarang kan second pick. Ada satu kejutan yang bisa disimpan. Ya, tapi mau ngamanin ke arah assassin kah atau mau main fighter lagi? Dan item defensive magic melihat 5 hero berantem semua yang dibawa sama Brazil. Ini mah abang-abangan gang semua yang dibawa ini. Sama Brazil, serius dah abang-abangan gang ini semuanya. Benar, ini riskan banget ya dari Brazil ya. Tapi Indonesia harus bisa memanfaatkan hal tersebut ya. Bagaimana nantinya untuk di dalam team fight ini bakal mudah untuk targeting karena semuanya dengan jarak yang dekat. Waduh, oke deh kalau begitu teman-teman. Game kedua. Ini akan kita saksikan bersama-sama. Apakah akan berakhir 2-0 atau 1 sama terlebih dahulu karena ada draft yang cukup mengejutkan pula yang dikeluarkan oleh pemain dari Brazil. Apakah tim Indonesia bisa memanfaatkan itu semua untuk bisa mendapatkan 2-0? Itulah yang kita harapkan. Ya, dan apakah akan ada Purify nanti yang dibawa dari teman-teman Brazil? Tapi kalau misalkan fighter-fighter bawa Purify ini kan agak jadi kurang gitu ya. Dia nggak bisa engage balik nanti. Apalagi tidak ada hero range yang cukup berarti. Tapi ini dia untuk game kita yang kedua. Dan ternyata ada Novaria. Kenapa tadi? Kenapa yang nongol Lalot tadi? Jadinya kan Novarlot jadinya. Jadinya kan Novarlot ya teman-teman ya. Kita udah panik loh tadi. Sama. Kita udah cukup terkaget-kaget terakhir. Itu tadi adalah hal yang jarang terjadi ataupun jarang terlihat draft seperti itu. Gitu kan. Pernah terlihat, pernah, tapi sesekali doang. Betul, mohon maaf ya teman-teman ya, ada sedikit mungkin tadi miss dari asetnya juga Iya. dari Romania. Iya sana. mungkin om-om Romania yang di sana mungkin lagi ini kali gitu ya. Mister, Mister. Novaria, loh inputnya Arnold, tapi Iya, minum air putih saja. nggak fokus.
Wedge Black mencoba untuk bisa memberikan gangguan lewat tadi satu pukulan jabnya tadi. Ya, ini double L ya, bisa dibilang jadi black gitu. L-nya 2. L-nya 2. Tapi kalau di arah top lane ya ini masih anteng-anteng aja antara kedua gold laner yang bisa kita lihat bagaimana ada sebuah teritori yang dibuka oleh Saken, membuat adanya Upatizi pun mundur setelah melihat Finn hadir dengan perfect match. Yep, Finn tadi langsung saja terbang. This is Captain Finn speaking, ready to pick off, tapi ternyata Finn masih berada dalam rumputan, ditampol langsung Upatizi. Itu dia ya. Kalau dari Brody itu missnya ataupun ada satu titik lemahnya adalah di mana dia memberikan satu lagi hal yang cukup menyakitkan untuk Terisla. Ya Allah. Iya, Kaget. saya juga kaget. Tapi memang untungnya Sorizo masih bisa sustain ya untuk tahan damage-nya. Dia juga tadi udah sempat keluarin flicker untuk mundur, sehingga tidak ada first blood yang terjadi untuk sejauh ini. Walaupun engagement dari teman-teman Brazil sekarang sudah mulai terlihat. Rotasi ke arah bawah dan setup menuju ke arah turtle yang pertama. Oke, pertemuan antara Martis dan juga Fredrin sudah ready, sudah nongol dia tersebut, dan Buzizio juga sudah standby tapi masih level 30 untuk Finn. Finn langsung dikeroyok, Finn menjadi satu target utama. Akankah perfect match ke arah yang lain? Tapi Sorizo udah mulai hadir, Moreno sudah mulai ada pula. Dan sekarang sedikit lagi bersisa, tidak bisa mengatakan damage sekarang juga sampai, tapi ternyata turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Buzizio. Bahkan barusan terlihat ada lagi 119, tapi tertinggal Sorizo sendirian di bagian belakang, dan juga satu orang ini menjadi orang kedua di kill lewat double kill yang didapatkan oleh Black. Yap, dan sebuah retribution dari Buzizio ya, yang membuat dirinya untuk kali ini satu level unggul di atas dari Super Cat. Dan sebenarnya tadi udah ada 19 imitasi yang dibuka oleh Moreno, cuman gak kena ke siapa-siapa. Dan akhirnya banyaknya sisi power dari Brazil, kena energy eruption, kena 19, kena charge juga, yang akhirnya ngebuat dari Sorizo pun dia nggak bisa escape karena flickernya gak ready. Iya, main trampolin tadi dari situ. Iya, Lompat-lompat dulu kan. Tapi untuk kali ini ternyata usaha dari Saken mau coba untuk mencuri ke arah satu buah gold crab-nya tidak berhasil. Bisa diamankan kembali oleh Luna Om Botak, dan bahkan Little Wonder-nya pun ini dikuasain banget nih sama teman-teman dari Brazil. Oke, sementara untuk sekarang ada kalau dari minimum kita lihat ada 3 player bergerak sekaligus. Purple Buff menjadi tujuan mereka, tapi sekarang Super Cat sedikit lagi yang tersisa. Oh my god. Ini adalah sebuah momen yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Brazil. Bagaimana mereka ngepanis keberadaan jungler dari Indonesia juga. Dan mereka harus lebih waspada lagi karena sekarang gold lead udah menyentuh ke angka 2000 Iya loh. yang dipegang oleh Brazil. Ini dari Saken juga ya, emang dia sabar banget untuk menahan dari laju wave minionnya. Buzizio ada di dalam satu deretan monster jungle yang harusnya itu menjadi milik dari Ken, dan di bawah Terisla dan juga Pakito. Mereka bertemu sesaat lagi, tapi untuk Super Ken mau gak mau harus mengejar ketertinggalan ini. Ya, karena sebenarnya kalau bisa dibilang ya dari Martis ini juga dia punya power speed untuk farming cepet ya. Dia punya attack speed basic aja tanpa swing udah kenceng banget. Iya. Dan lihat sekarang dengan ada satu buah Fury Hammer yang sudah disecure, mau coba untuk langsung bikin ke arah sebuah dominance ice juga untuk Finn-nya, yang dimana dirinya pun harus bisa menciptakan momentum nih untuk teman-teman dari Indonesia. Nah ini masih sama level 7 nih, masih bisa nih adu retribution nih. Kita lihat aja bagaimana Sorizo nanti pun akan membuat momen bersama dengan Finn. Ada perfect match, lihat saja Annihilation mungkin saat lagi akan dikeluarkan, dan juga dari Fataling langsung dibanting. Tapi ternyata turtle-nya masih berhasil diamankan, bahkan saat itu 19 sudah mulai terlihat. Moreno di bagian belakang harus mundur dulu, tapi Finn-nya tertinggal sendirian. Sorizo hanya bisa melihat dari kejauhan, mulai dikejar kembali menjadi target utama, tapi Sorizo masih berhasil bertanda juga kabur. Tapi di atas ada pertempuran pula di antara Upatizi dan juga Saken. Oh no, Indonesia mereka dalam keadaan yang tertinggal untuk game yang kedua. 4-0 dan bahkan 2 kali kontes objektif retribution bisa dipegang oleh Buzizio. Ini yang ngebuat akhirnya banyak tekanan yang terjadi di tiap lane-nya, dan kita bakal melihat dari segi replaynya. Walaupun sebenarnya tadi ada sebuah funnelings yang dibuka untuk ngebuat dari Buzizio-nya nggak bisa melakukan retribution, cuman agak sedikit terlambat sehingga Buzizio sempat buka retribution dan akhirnya turtle kedua berhasil disebut oleh Brazil. Dan tadi ada sedikit jarak ya, jarak dari Fatalingnya juga biar kena juga, biar ketarik juga. Tapi ternyata ya poin retributionnya benar-benar dikeluarkan tepat waktu, berhasil dapatkan keuntungan pula untuk pemain dari Brazil. Di atas kalau kita lihat ada pertemuan, harusnya Fataling dikeluarkan, tapi di bagian atas
Namun terjadi sebuah pertempuran. Upatesi menjadi korban decimate. Dicucuklah sudah selesai dua orang di area tersebut. Tapi sekarang Buzizio masih berusaha untuk bisa kabur dan juga mengejar ke arah dari Saken. Namun dengan go away tadi yang sudah dikeluarkan, Perfect Match bagi karena berbeda. Moreno mulai hadir pula memberikan bantuan dan sekarang Madon sudah mulai connect pula. Mengeluarkan seluruh efek tone yang dia miliki, tapi Buzizio kehilangan setengah dari keseluruhan HP yang dia miliki. Yap, dan Presula tadi dibuka juga untuk bisa clear wave secepat-cepatnya ya, agar di saat adanya Upatizi yang tadi langsung pulang dulu, ini nggak ada dorongan yang bisa dilakukan oleh Saken. Dan bahkan kita melihat dari Brazil ini udah fokusnya ke arah top lane terus-terusan nih Pak Polo. Yap, Finn masih belum punya Fatal Link, hanya memasang badan ke bagian depan dengan Perfect Match-nya, Annihilation-nya, tapi Madosnya connect kembali. Moreno mencoba untuk mengepung dan juga Luna Om Botak di dalam rumputan dengan Lolita yang dimiliki, tapi Turtle di set up terlebih dahulu, dikontrol lebih dahulu. Finn sekarang punya Fatal Link, tapi Astral Meteor begitu menyakitkan dan juga recall-nya masuk. Ya, ngasih sedikit demi sedikit efek slow-nya dan bahkan Perfect Match menuju ke arah depan. Bahkan coba diangkat lagi dengan sebuah Fatal Link dan akhirnya Supercan bisa mengamankan Turtle yang ketiga. Tapi tidak berhenti sampai situ karena Finn yang berhasil untuk ditumbangkan juga menjadi pertukaran kedua belah roster. Dan bahkan Upatezi yang menghilang ditukar dengan ada nyawa dari Moreno. Go away dibuka Saken, berusaha untuk mundur, tapi untuk kali ini pertukarannya masih menjadi milik dari Indonesia karena mereka dapat Turtle dan juga akhirnya menjadi adil 2 untuk 2. Iya, 2 untuk 2, ada God Laner yang tumbangkan pula. Tadi di sini terlihat ya, Finn udah bagus banget. Dia udah membanting ke arah yang berbeda, ke arah yang cukup jauh. Agar retribution-nya juga tadi, kalaupun ada momen dia sempat mengeluarkan retribution, itu pun tidak akan sampai jaraknya. Tapi ada beberapa player juga yang terlepas hingga emang masih bisa mengantarkan damage. Contoh kayak Black gitu loh. Ada satu orang tadi yang berada di luar dari zona go away. Andai tadi dia berada di dalam go away yang dimiliki oleh Melissa, selamat tadi harusnya. Iya, dan ya setidaknya ini Indonesia udah mulai catch up ya dari segi ketertinggalan gold yang tadi terjadi di awal game, yang tadi udah mulai menyentuh angka 3000, sekarang udah makin dipersempit lagi dengan adanya perbedaan 1000 network aja. Dan kita bisa melihat sebenarnya walaupun Saken dari tadi ditekan, dia belum kepikong sama sekali. Dan akhirnya di saat pemain-pemain dari Brazil udah mulai pindah nih, objektifnya rotasinya ke arah bawah, Sakennya free dan dapetin satu outer top turret. Oke, itu dia. Di bawah ada satu tentaran hilang, di atas juga mirroring dilakukan. Akankah kali ini mereka berhasil untuk mendapatkan satu objektif selanjutnya? Dan benar, inner turret kembali tumbangkan, tapi di tengah ada sebuah aksi pengeroyokan yang dilakukan karena berderet pemain dari Brazil sudah mulai berkumpul. Bahkan ada beberapa player kali ini di dalam rumputan, tapi Finn mulai maju, Black pergi ke arah yang lain. Ini udah mulai ada ancaman-ancaman yang cukup mengerikan ya di saat ada perfect match itu dibuka. Semuanya pasti bakal coba untuk langsung lari untuk menghindari hal tersebut. Tapi sesaat lagi Lord yang pertama akan muncul. Setup yang akan mungkin dilakukan oleh kedua belah tim ini sudah disiapkan dengan adanya sama-sama ke arah fighter jungler. Jadi mereka nggak dependen sama roamer ataupun XP-nya buat megang ke arah Lord seperti ini. Tapi untuk Ken coba lihat. Ken walaupun tadi udah kepikok sekali, tetap dia farmingnya aneh dah. Goalnya tinggi banget. Ya, Gimana aja caranya coba itu? karena dari tadi dia dapetin space dia nggak ikut fight-nya. Iya, pokoknya farming dulu bos. Karena attack speed-nya juga sebenarnya cepet banget sih dari Martis. Jadi harusnya eksekusi pada jungle-jungle gitu nggak terlalu memakan waktu yang banyak juga. Dan emang tipikal dari Supercan yang sangat-sangat melekat adalah di saat keadaan under maupun owning, dia bisa tetap well farm. Yep. Oke. Sekarang Lolita buset dan diusir jauh banget agar Numen Blast-nya tidak bisa dikeluarkan, tapi Finn ada flicker yang sudah dikeluarkan, terlalu berbahaya tadi sepertinya keadaan ada di area tersebut hingga membuat Finn harus mengeluarkan satu flickernya. Konsil sudah terlihat pula, ada perfect match pergi ke arah yang lain. Siapa yang akan dibanting? Buzizio. Finn-nya mencoba untuk membuat satu perimeter, tapi ternyata Lord-nya masih berhasil diamankan pula oleh Buzizio. Dan juga ada pergerakan di mana tadi dengan Madus yang sudah dikeluarkan, tapi Upansi di bagian belakang Prisma untuk bisa memberikan damage begitu mematikan pada Pameo dikeluarkan pula. Dan Finn berhasil dihancurkan. Moreno damage yang gak nyampe ke arah siapapun. Lordnya hilang, satu player hilang, menjadi kerugian untuk Big apa ataupun Indonesia. Oh no, kembali terjadi pencurian. Buzizio, stop mencuri. Hei kamu, ini bagaimana sebenarnya tadi udah ada gangguan-gangguan yang cukup berarti, tapi memang Buzizio-nya dia strong banget buat tahan damage di depan. Jadi dia nggak keusir mundur sih. Wah ini menjadi nafas lagi dong untuk Brazil bisa dapetin tekanan, mendapatkan pressure-nya lagi untuk Indonesia. Dan bahkan
kita bisa melihat teror dari Super Syndra udah langsung menuju ke arah Moreno. HP-nya udah setitik lagi loh, itu hampir tadi kena Astral Recall dan akhirnya Ultimate Turret dari Indonesia berhasil dihancurkan oleh Brazil. Wadaw. Tapi game belum berakhir teman-teman. Game ini akan berakhir apabila base utama akan hancur. Tapi sekarang masih banyak kesempatan untuk pemain dari Indonesia bisa membalikkan keadaan ataupun memang player Brazil di game yang kedua mereka yang jauh lebih menguasai. Ya, risetnya cepat juga ya. Bagaimana tadi mereka cukup belum berhasil dengan adanya Kufra X Guinevere dan sekarang dengan adanya satu sosok jungler prioritas zaman now, Fredrin. Yap, gak terpick off sama sekali. Bahkan ternyata retribution dari Buzizio ini buset, luar biasa. Buzizio. Boleh-boleh ya dari tadi ya. Berarti dia udah memenangkan 3 kontes retri ya. Tuh. 2 turtle, 1 lord. Oke. Buzizio. Ini udah harus digarisbawahi nih ya, bahkan bukan buat tim Indonesia aja loh. Tim-tim yang lain juga, karena Buzizio dari tadi menang kontes dari Retribution-nya juga dalam keadaan yang cukup tertekan. Tapi Astral Echo-nya sudah melihat di mana keberadaan dari Finn. Moreno sudah mengeluarkan, buset, ditembak lagi punggungnya pun, coba lihat. Tapi untungnya masih ada Athena ya di dalam tubuhnya, sehingga dia nggak terlalu besar juga kehilangan HP atas teror-teror yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Brazil. Tapi Indonesia, mereka bisa ngandelin nantinya late game power dari Saken. Dan juga inisiasi, bisa dibilang Atlas ini adalah hero momentum. Oke lah tadi dari awal masih belum dapetin target yang optimal, tapi biasanya kalau sekalinya kena itu impactnya besar, apalagi sekarang udah menginjak ke middle game. Kita lihat aja seperti apa nanti siapa yang dibangun. Tapi Finn sekarang sudah memiliki 1 flicker. Akan ada efek kejut nantinya yang harus bisa dikeluarkan. Tapi Astral Echo again and again memperlihatkan di mana saja posisi pemain dari Indonesia. Ya, itu udah ke-reveal juga dan itu yang harus diantisipasi oleh pemain-pemain dari Indonesia. Mereka udah mulai dalam keadaan tertekan dan mereka harus sabar dulu. Karena mereka punya, balik lagi, late game insurance. Wah, ini dia nih, bahaya nih. Super Ken harus bisa pergi dari tersebut dan tahun 4 memori keluar, tapi untungnya masih dalam keadaan Mortal Coil karena di situ ada damage reduction. Ya, dan juga bisa dash jauh ya untuk bisa menghindari jarak dari satu buah counterpart memory-nya. Tapi dengan adanya informasi bahwa Super Ken-nya mundur, setup dari teman-teman Brazil sudah dilakukan menuju ke arah Lord yang kedua. Iya, Lordnya mau ditarik ke bawah tuh. Udah, Lordnya dipaksa untuk mengikuti ke arah Buzizio, tapi Sorizo bisa saja masuk dengan 1 penalty zone-nya ditembak Super Syndra. 1 lagi Holy Crystal, begitu menyakitkan nanti ya. Astral Recall yang bisa dikeluarkan, tapi Buzizio ngedes ke bagian depan cukup berani. Terlihat ada 1 orang kepada berbeda, tapi Fatalik yang dikeluarkan akan ke mereka. Mau melawan tim Fadia tersebut, tapi Numemblasnya juga dengan penalty zone udah dikeluarkan pun ada 2 orang yang mulai terjebak. Tapi Numemblas dan juga flicker kontek ke arah 1 orang, tapi Sorizo menjadi korban cukup disayangkan. Lord untungnya kereset, tapi untuk pergerakan dari Saken masih ingin lebih. Moreno, ya ampun, Finn depan berbeda, Finn dapat memori untungnya belum dikeluarkan. Ya, untungnya masih bisa ditahan juga dan bahkan mungkin targetingnya yang kali ini harus diperhatikan oleh teman-teman dari Indonesia. Bagaimana mereka harus kehilangan Sorizo 4 versus 5. Ini cukup sulit pastinya untuk bisa mengontes Lord yang sudah dieksekusi pelan-pelan oleh teman-teman dari Brazil. Dan untuk kali ini tanpa adanya seorang frontliner, karena Finn ini tipikal yang dia harus ngasih serangan kejut. Jadi dia nggak bisa nahan damage di depan, sehingga Lordnya pun direlakan menjadi milik Brazil. Wah, cukup terkaget-kaget, terheran-heran kita juga ngelihat tadi setup apa yang terjadi ya. Cuman mungkin pasti masih ada maksud di luar dari apa yang udah dilakukan. Di mana tadi mereka mungkin dari pemain Indonesia mencoba untuk bisa menghilangkan beberapa sisi ya. Crowd control dari Brazil untuk bisa mendapatkan Lord dengan aman, nyaman, tentram, damai. Tapi ternyata all in-nya mereka karya tersebut masih belum cukup, Ul. Ya. Dan tadi emang mungkin targetingnya juga nggak bisa langsung di instant burst kill juga ya tadi. Dan itu yang dimanfaatin oleh teman-teman Brazil, bagaimana mereka bisa dapetin Lord. Dan Indonesia mereka harus bisa bertahan dulu nih atas gempuran Lord yang udah mulai dikawal pelan-pelan oleh teman-teman dari Brazil. Tapi Indonesia harusnya masih kuat ya dengan ada Saken kayak begini. Ini salah satu yang tipikal high ground juga lah. Cuman Ken sendirian di depan mencoba untuk mencari formasi. Terlihat untuk Om Botak masih bisa menahan damage-nya pula. Finn pasang badan, Buzizio, buset, dan ditembak itu barusan.
dengan satu bola yang begitu menyakitkan. Ya, dan masih coba untuk bertahan juga walaupun inner turret di top lane tidak bisa dipertahankan dan Indonesia. Ayo kalian bisa untuk bisa mendapatkan game ini dengan 2-0 karena sekarang harus sabar dulu, harus reset dulu, jangan sampai terbawa adrenalin, jangan sampai nantinya tergesa-gesa untuk bisa pick off dan kita bisa melihat dari segi itemization-nya. Perlahan-lahan item dari Saken pun udah mulai mumpuni dengan adanya 3 starter pack attack speed. Ada Evolution, ada Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff yang dimana ditambah dengan Malefic Roar yang nantinya bisa nge-meltdown 4 hero yang bisa dibilang ya dia punya defense item juga. Ya, tapi WON sekarang udah dimiliki pula oleh Brody gitu loh. Berarti Brody-nya akan jauh semakin pede lagi nanti untuk bertahan di dalam sebuah team fight. Dari Fredrina sendiri juga punya anti miras gitu loh. Dan itu semua pun bisa menahan lagi damage yang bisa dikeluarkan oleh beberapa player yang dimiliki oleh Indonesia. Yap, dan sebenarnya kalau misalkan berbicara tentang late game ya, ada di Moreno juga sih. Iya. Moreno yang nantinya Win of Nature bukan jadi jawaban pastinya ya untuk teman-teman dari Brazil. Burst damage Arcane Shell Shadow Strike itu kalau udah jadi Divine Glaive aja tuh. Sekali sembur itu ngeri ya. Iya bisa 2/3 hilang ya, tapi sekarang Super Syndra-nya pun udah berhasil untuk mendapatkan sebuah Winter Trancheon. Padahal bukan pasien ya, Nah, tapi disembur. disembur. Padahal nggak ada segelas air ya. Tapi Komat kami nggak mulut. tapi Moreno udah punya Divine Glaive dan sekarang Sakennya juga udah punya Win of Nature. Nah, udah punya. Oke. Buset. Tinggal nunggu momen aja ini. Indonesia bisa. Pastinya apalagi dengan adanya Atlas. Ini kan targetnya bisa bahkan 5-5-nya kena loh. Walaupun sebenarnya pasti Super Syndra dari belakang ya. Dibanting langsung cukup ragu-ragu tadi masuk dalam rerumputan. Tapi sekarang hilang. Yap. Black baru beli Winter. Tadi mencoba untuk mentukar kan dari Iya. Mortal ke Winter tapi terlambat sepertinya. Yap, belum terlalu cepat ya. Tapi kayaknya Super Ken yang bakal coba untuk dikejar. Aduh, Super Kento dapat memori sedikit lagi Pilisa mau pergi ke arah mana masih berhasil kaburkan tapi ditembak tadi dengan Astra Recall untungnya. Jaraknya belum cukup tapi Sorizo tertinggal di bagian belakang tapi bantuannya udah mulai hadir pula. Hilang kali ini posisi. Bahkan udah ada lagi satu Madas dan itu damage-nya sudah sangat-sangat menyakitkan dengan Malefic Roar di dalam tubuhnya. Itu dia jawabannya. Bagaimana akhirnya dua pemain dari Brazil hilang dan ini akan menjadi kesempatan untuk eksekusi terhadap Lord dan Buzi Zio-nya terzoning abis. Oke, mau kemana? Dibanting kembali, tertinggal sendirian Buzi Zio. Immortal yang pecah, Buzi Zio hilang 19 yang gak kena ke arah siapapun. Yap, dan ini menjadi Lord milik dari Indonesia. Tanpa adanya kontes yang cukup berarti, ini membuat kali ini Brazil mereka harus mendefense dengan ada 3 pemain saja miliknya. Satu wave di arah middle bakal coba untuk dikawal juga di mana inner middle turret yang akan dihancurkan sedikit demi sedikit. Udah ada Magic Sentry, membuka teritori nyaman oleh pemain-pemain dari Indonesia dan sekarang Lord pun sudah muncul di arah top lane. 3 base turret yang tersisa dari Brazil, mereka harus bisa mendefense dan jangan sampai Brazil ini mereka dalam posisi yang berdekatan. Karena itu bakal jadi zona bermain untuk Finn. Oke. Plus sekarang dengan adanya tekanan yang bisa dikeluarkan oleh pemain dari Indonesia ya. Konsil kayaknya Finn bakal masuk terakhir-terakhir nih Ul ya. Mungkin kemungkinan besar ya tenis layang di depan, cari dulu, ngumpulin dulu tiap playernya baru. Kita lihat aja setup seperti apa yang dikeluarkan oleh pemain dari Indonesia. Betul, karena dari Lordnya juga sekarang masih di freeze ya di arah top lane. Mereka mau coba untuk maksimalin banyaknya laju minion karena tipis-tipis ini udah mulai berkumpul loh, udah mulai gathering minion di lane tengah dan bawah. Di bawah. Coba lihat tuh, gerobak UMKM-nya sudah berubah menjadi satu usaha yang cukup besar dan juga satu base turret-nya bisa dihancurkan karena Saken sudah mulai bergerak pula. Base turret bagian bawah hancur di tengah OTW, tapi pergerakan dari Finn masih belum terlihat. Yap, Lordnya udah langsung nge-charge karena base turret di top lane, tapi defensif dari Brazil pun masih belum cukup untuk menyelamatkan base turret tersebut sehingga Indonesia bakal coba untuk kembali mengawal Lordnya. Itu dia Finn-nya bergerak dengan satu konsil dan Fatalik connect tapi 16-nya tidak kena karena siapapun kakak, tapi beberapa orang tadi terkena pula tapi impact-nya masih belum terlihat. Namun potensinya berhasil langsung dipukul mundur ke bagian belakang di mana Immortal dimiliki pula oleh Luna. Botak langsung hilang. Immortalnya hilang, base-nya terbuka, base-nya dihancurkan 2-0.